Apa urusanmu ikut campur saat aku ngobrol sama Lingyun? Kalau kamu masih banyak mulut percaya nggak aku bakal tampar kamu. Aku ngomong apa yang salah sih? Sudah, jangan bertengkar lagi. Jian Feng dia benar. Dia berhak mempertanyakan transaksi ini. Apa maksudnya? Kamu bersekutu dengannya buat melawan aku ya? Kapan aku pernah melawan kamu? Aku nggak pernah terpikir buat melawan kamu. Aku cuma ngobrol normal sama kamu soal urusan kerja. Kok kamu bisa berubah kayak gini? Sekarang kamu jadi sangat mudah marah dan cemas. Kok bisa kayak gini ya? Aku nggak berubah. Aku cuma mau menyimpan sedikit sumber daya tanah. Buat mendorong Ding Feng go public, kamu ngerti nggak? Go public semudah itu ya? Sekarang aja kita sudah sangat kesulitan. Kesulitan juga harus kamu tahan. Aku nggak peduli kamu pakai cara apa. Rencanaku nggak boleh berhenti. Kamu suruh aku cari cara di mana? Cari Fuize. Dia kan sangat mencintaimu, kamu cari dia aja. Lihat dia bakal invest berapa buat kamu. Baru tahu seberapa dalam cintanya sama kamu. Mas, kayaknya ini keterlaluan deh. Keterlaluan, kamu ngerti apa? Fuize. Kamu dan kalian semua berhutang sama aku. Dan kamu si Jian Feng. Kamu kan pangeran kecil yang hidup enak di keluarga Si. Sedangkan aku kayak apa? Sudah, tolong kamu keluar. Keluar. Kakakmu nggak apa-apa. Jangan marah sama Mas deh. Sekarang dia udah kayak orang gila. Nggak apa-apa. Kakyangan Sedi. Masih ada aku kok. Tenang aja, aku pasti bakal berusaha keras buat bantu meringankan bebanmu. Masuk aja. Yize kakak. Xiaolan. Sebenarnya aku mau ke rumah kamu, tapi takut kamu nggak nyaman. Jadi saya datang ke kantor untuk menemui Anda. Tidak mengganggu pekerjaan Anda kan? Kenapa tidak nyaman? Apa yang dimaksud dengan mengganggu? Kapan Anda pernah mengganggu saya, oh iya? Ini hadiah pernikahan Anda. Sebenarnya saya berencana beberapa hari lagi. Saya akan mengantarkannya langsung ke Anda. Tidak menyangka hari ini bertemu dengan Anda. Ayo. Kenapa tidak datang pada hari pernikahan itu? Saya. Kak, saya sangat ingin tahu. Kenapa Anda tidak datang pada hari itu? Bukankah Anda sudah berjanji pada saya? Anda akan mengantar saya sendiri dan menyerahkan saya ke Jianyu. Kenapa tidak datang? Saya ingatkan Anda sekali lagi. Jika pernikahan saya, karena kehadiran Anda, mengalami perubahan apapun, saya tidak akan memaafkan Anda. Xiaolan. Maaf. Sudahlah, pasti ada alasan Anda tidak datang. Ada kesulitan Anda. Itu tidak penting. Yang penting adalah adikmu sekarang sudah memiliki keluarga sendiri dan saya sangat bahagia. Kak, terima kasih untuk Fubo dan Anda selama ini. Merawat saya. Memberikan saya begitu banyak cinta. Sekarang meskipun saya sudah menikah, tapi saya tetap anak perempuan keluarga Fu dan tetap adik Anda. Ini tidak akan pernah berubah. Dan sekarang Anda sudah menikah. Harus baik-baik pada Jianyu. Apapun yang terjadi di masa depan, ingat. Anda selalu memiliki keluarga. Dan ada saya sebagai kakak Anda. Saya akan. Selamat menikah. Terima kasih Kak Yize. Oh iya. Kapan Anda dan Jianyu punya waktu? Biar saya traktir makan.
Anda sibuk sekali, tidak usah buru-buru. Kenapa tidak buru-buru? Pada hari pernikahan Anda saya tidak datang. Kalau nanti ayah saya tahu, pasti akan marah karena saya tidak tahu sopan santun. Tidak mungkin ayah Anda mana tega marah pada Anda. Sepertinya Jian Yu juga sibuk belakangan ini. Bagaimana kalau lain kali saja tidak usah buru-buru? Oke, begitu saja, kamu yang tentukan waktunya. Tempatnya aku yang pilih. Kita harus segera janjian. Lagi pula sudah lama aku tidak makan bersama Jian Yu. Sekarang Jian Yu adalah adik iparku, setiap kali aku bertemu dengannya, aku pasti akan menyampaikan pesanmu dengan baik. Kenapa masih ragu-ragu? Menyembunyikan apa lagi? Tidak menyembunyikan apa-apa. Omong kosong. Sepanjang hari melotot ke kartu itu, melamun kira aku tidak melihat. Apa kamu rindu Keke? Jujur saja. Itu. Apa kamu berencana kembali ke Dijie? Ya, Bagus, ini bagus. Ayah memberitahumu. Keke selalu setia padamu. ayah, apa yang kamu bicarakan? Sebelumnya kamu tidak berniat kembali. Aku juga tidak ingin memberitahumu. Sebetulnya sekarang memberitahumu juga tidak masalah. Sebenarnya Keke sudah memberitahuku. Dia berharap kamu kembali ke Dijie. Hanya saja dia malu. Tidak enak untuk mengatakannya. Dia berharap kamu yang mengajukannya sendiri. Ayah mungkin tidak tahu. Keke pernah memberitahuku. Dia sudah menemukan orang yang bisa membantunya. Aku bilang anak bodoh. Kenapa? Aku yang pintar ini kok bisa punya anak bodoh seperti kamu. Ada apa? Dia sedang berbicara, sebaliknya kamu tidak dengar. Kamu lihat dia cantik sekali. Lagi pula dia CEO perusahaan besar, kenapa setiap hari datang ke sini? Dia tidak ada kerjaan lain selain untukmu. Setiap kali dia datang selalu berputar-putar. Menanyakan ini itu tentang kamu masih tidak mengerti. Ayah kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Memberitahumu ada gunanya. Hatimu sama sekali tidak pada gadis itu. Aku selalu memberitahumu. Selalu membantumu sampai-sampai sudah lelah aku. Kamu masih belum mengerti ya? Ayah tahu kamu punya kekhawatiran. Kamu takut hatimu belum bisa melupakan Ling Yun. Ini tidak adil buat Keke kan? Ayah tanya lagi sekarang. Bisakah kamu melupakan Keke? Aku. Jangan aku lagi, ayah rasa. Kamu seharusnya kembali ke Dijie untuk membantu Keke. Kalau soal masa depan itu tergantung jodoh. Setidaknya sekarang kamu tidak boleh lari. Ayah, aku juga berpikir begitu. Dan aku sudah melakukannya. Kemarin aku sudah ke kantor mencari Keke. Tapi dia tidak ada pokoknya. Aku tidak akan menyakiti hatinya lagi. Tapi hal seperti ini kenapa harus di kantor? Langsung ke rumah saja. Apa? Tunggu sebentar, tunggu aku dulu. Nak, Ini barang yang ayah simpan bertahun-tahun. Untung buat kamu. Bawa ini untuk Keke. Sekarang, Masih mau tunggu sampai tahun depan? Ambil ini. Ambil dan pergi. Pergi ke rumahnya. aku.
Jangan aku lagi ayah suruh kamu lakukan. Aneh kenapa rumahnya sepi. Gu Heng, Fu Zong, kenapa kamu di sini? ayahku menyuruhku membawakanmu teh. Mari kita masuk dan duduk sebentar. Baik. Silakan duduk, aku akan membuat teh. Kekeh. Hati-hati air panas jangan sampai terbakar. Tenang, kesalahan yang sama. Aku tidak akan mengulanginya. Sudah lama tidak bertemu. Katanya kamu kembali ke Juye. Bisnis keluarga sendiri. Kenapa tidak kembali mengurusnya? Ngomong-ngomong tadi kenapa kamu yang mengantar Keke pulang? Apakah kalian pergi ke suatu acara? Tidak. Keke datang untuk membicarakan sesuatu dengan saya. Setelah selesai saya merasa sudah cukup malam. Jadi kami makan malam dan saya mengantarnya pulang. Fu Zong, izinkan saya bertanya dengan lancang. Apakah di Jie dan Juye akan mulai bekerja sama? Fu Zong, jangan terlalu banyak berpikir, saya hanya menebak. Karena yang paling dibutuhkan di Jie adalah dana. Dan yang paling dikuasai Juye adalah investasi. Saya masih ingat jelas pertemuan saya dengan Fu Dong. Jadi wajar saja saya berpikir ke arah itu. Saya tidak tahu, Kuzong. Bisakah Anda sementara menjaga rahasia ini untuk saya? Saya mengerti. Proyek apa kerjasama kali ini? Tidak mau bilang juga tidak apa-apa. Saya hanya bertanya-tanya. Sebenarnya tidak ada yang tidak bisa dikatakan. Kami berencana mengakuisisi saham di Jie. Mengakuisisi saham. Ini akuisisi atau merger perusahaan. Apakah Anda punya pendapat bagus? Saya tidak punya pendapat bagus, hanya saja dengan bergabungnya Juye, Keke seharusnya tidak terlalu lelah. Ia dengan dana dari Juye. Kekurangan di Jie selama ini. Semua hilang. Ditambah saya akan membantu Keke. Anda tidak perlu khawatir. Benarkah itu? Bagus sekali. Juye dan Dijie bergabung. Pasti akan berhadapan langsung dengan Ding Feng. Jika saya pergi ke Dijie, bukankah itu berarti harus berhadapan dengan Ling Yun? Sayangnya Anda sudah meninggalkan Dijie. Saya tidak tahu apakah saya punya kemampuan untuk mengundang Anda kembali. Anda tahu ayah saya selalu memuji Anda. Itu Fu Dong terlalu memuji saya. Teh sudah datang. Kenapa kalian masih berdiri di sini? Cepat duduk. Kalian sedang membicarakan apa? Saya sedang membujuk Ku Heng untuk bergabung dengan Dijie baru kami. Peristiwa Fei Changxie sebelumnya membuat saya sekali lagi melihat dia memang seorang talenta.
Saya tidak bisa kehilangan dia. Fei Changxie, kau selalu di rumah teh? Bagaimana kita bisa berpartisipasi dalam proyek ini? Saya, Ternyata kau tidak tahu. Karena ku total rencana ini. Jadi Ding Feng bisa datang dari tangan kita, mencuri visi yang sangat besar dari proyek ini. Kemudian kembali ke Dewan Direksi. Dan mereka disalahkan. Tapi sungguh aku sangat mengagumimu. Hanya mendapatkan sedikit informasi. Anda dapat membuat perkiraan yang akurat. Sungguh menakjubkan. Fu, selalu kau salah paham. Proyek itu tidak mendominasi akuisisi. Aku hanya memberi Ling Yun beberapa inspirasi. Kau bekerja dengan Cheng Lingyun. Bukan kerjasama. Hanya komunikasi pribadi teman. Sebenarnya sudah terlambat, aku akan pergi dulu. Apa kakak Yize tidak duduk sebentar? Tidak duduk lagi. Ku selalu aku tulus dan tulus. Ingin mengundang Anda kembali, tapi jika kau memutuskan, kamu harus pergi ke Ding Feng untuk membantu Cheng Lingyun. Aku juga berharap bisa bertarung denganmu di masa depan. Aku akan pergi. Aku datang hari ini. Kenapa kau bersembunyi dariku? Aku bersembunyi darimu. Apakah Anda masih tidak mengakui? Aku menyukaimu. Aku ingin kau kembali. Tapi aku akan menghormati pilihanmu. Saya akan mendukung Anda untuk memiliki pengembangan yang lebih baik. Aku akan mendukungmu bahkan jika kau pergi ke Ding Feng. Tapi mengapa kamu diam-diam membantu Cheng Lingyun seperti ini? Tapi jangan katakan padaku. Kau salah paham. Aku hanya membantu proyek itu. Bantu? Kau terlalu melebih-lebihkan. Masih terlalu meremehkan Yize. Kau kuat. Tapi jika kau tidak ingin membantu, jika kau bisa mengalahkan Yize, kau pikir aku akan mempercayaimu? Aku benar-benar hanya membantu dengan Ling Yun. Mengatakan beberapa poin Jangan investasi. menjelaskan lagi. Tenang, aku tidak akan mengganggumu lagi. Sekarang ada kakak Yize yang membantuku. DJ juga akan mengalami perkembangan yang lebih baik. Aku juga akan lebih santai. Jadi kamu tidak perlu merasa bersalah karena perginya. Aku sekarang baik-baik saja. Dan akan tetap baik-baik saja. Jadi kemanapun kamu pergi, apa yang kamu lakukan atau siapa yang kamu bantu, itu adalah pilihanmu sendiri. Aku akan menghormati pilihanmu. Ternyata, karena ada Fuize. Jadi, Ya, kamu tahu rencana kita selanjutnya. Apa itu? Kita akan menargetkan Ding Feng. Kamu tahu apa yang akan dilakukan kakak Yize selanjutnya? Dia akan menargetkan Cheng Lingyun. apa? Fuize akan menargetkan Ling Yun. Itu yang dia katakan langsung padaku. Mengapa kamu memberitahu? Karena aku tahu. Kamu menyukainya. Jadi kamu pasti akan pergi ke Ding Feng untuk membantunya. Jadi,
Hari ini aku datang untuk memberitahumu. Untuk memberitahuku kamu akan pergi ke Dingfeng benar. Aku Ku Heng, aku tidak akan menyalahkanmu karena pergi ke Dingfeng. Sebaliknya, aku malah merasa setelah kamu pergi ke Dingfeng, aku bisa memotivasi diriku untuk tumbuh. Jadi kamu tidak perlu merasa menyesal. Aku Lebih tidak perlu hanya untuk tahu tentang penggabungan kedua keluarga kita. Dan datang jauh-jauh ke sini. baik. Hari ini aku datang untuk memberitahumu, aku akan ke Dingfeng, kamu puaskan. Apalagi aku baru tahu. Ling Yun akan menghadapi beberapa kesulitan. Aku menganggapnya seperti adik aku, juga punya kewajiban untuk membantunya. Baik. Kamu dan Ling Yun tumbuh besar bersama. Seperti keluarga. Bagaimana mungkin aku menghalangimu untuk membantunya? Maka di sini, aku ingin mengucapkan semoga sukses di Dingfeng. Dan juga, terima kasih sudah datang khusus untuk memberitahuku ini. Aku tahu. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Ku Heng, Ada apa? Yize bilang benar. Cara yang paling tulus. Bukan hanya memberi dan menerima. Tapi juga seimbang dan tak terlupakan. Dia memilih jalan ini. Jadi dia akan menargetkan Cheng Lingyun. Jika kamu juga pergi ke Dingfeng untuk membantu Cheng Lingyun, aku juga ingin mencoba bagaimana rasanya menjadi lawanmu. Aku juga ingin tahu. Perasaan seimbang dan tak terlupakan ini. Seperti apa sebenarnya? Aku juga ingin tahu. Sampai jumpa di medan perang. Karena si Jianyu ingin Dingfeng go public, maka biarkanlah itu go public. Hubungan kalian berdua yang berantakan. Lumayan banyak, tolong cari tahu untukku. Ada beberapa sumber daya Shell yang dijual. Aku ingin memegang kendali negosiasi go public. Dengar tidak? Baik, jangan khawatir selain itu. Mencari informasi aku tidak kalah. Ya kakak, tenang saja. Tunggu kabar baik dari Sangi. Jangan terus-terusan bercanda. Semua harus serius. Ini menyangkut nasib kita. Mengerti tidak? Mengerti. Jianyu. Sepanjang makan malam kamu hampir tidak makan. Terus minum, ada apa? Ada yang tidak senang. Kamu makan saja, ngapain lihat aku? Dan Fuize, aku ingin bertanya. Makan malam ini apa maksudnya? Apa maksudnya? Aku hanya merayakan pernikahan kalian. Merayakan pernikahan, kurasa kamu punya maksud lain.
Jianyu, kamu kenapa? Yizhi tidak bermaksud begitu. Kamu pergi. Xiaolan. Apa kamu gila? Aku gila. Saat makan kamu terus-terusan menyuapkan Xiaolan. Anggap aku apa angin lalu ya. Istriku butuh kamu merayu. Di depan mataku kamu tunjukkan ya. Jianyu, jangan ngomong sembarangan dong. Kamu minggir. Aku ngomong sembarangan kenapa? Dia bisa lakuin, aku nggak boleh ngomong ya. Kamu bilang makan malam ini. Aku setuju. Aku ikutin semuanya, tapi hasilnya. Apakah kita berdua yang temani dia makan? Atau aku yang lihat kalian berdua mesra? Kalau malam ini kamu nggak mau pulang, mau ikut dia, boleh kamu nggak usah balik lagi. Si Jianyu, kamu berhenti. Kak Yizhi, gimana kalau udahan? Kamu pulang dulu. Gak, dia kayak gini bisa diajak ngomong. Aku bisa ngomong sama dia. Gak apa-apa, kamu percaya aku ya? Kamu pulang dulu. Gak, tapi. Dia kan lagi mabuk. Omongannya nggak jelas, nggak apa-apa, jangan dipikirin. Serius, kamu hati-hati ya. Tenang, kalau ada apa-apa kamu telepon aku. Oke, aku duluan ya. Jianyu, kamu dengar aku jelasin. Maaf. Barusan aku salah, aku nggak seharusnya marahin kamu. Jangan tinggalin aku ya. Oke, aku nggak ninggalin kamu. Kamu bohong, kamu jelas cinta Fuize, nggak cinta aku. Kamu pergi. Jianyu, kamu kenapa? Maaf. Apa aku marahin kamu lagi? Maaf, aku nggak bisa kontrol. Aku nggak tahan. Sudah, maaf. Maaf, semuanya salah aku yang salah. Aku nggak akan ninggalin kamu lagi. Jianyu, maaf, aku yang salah. Maaf. Kak Kueng. Jian Feng, kamu kok datang? Aku sengaja datang mencari kamu. Mencari aku ada apa? Kuheng, kakak, tolong bantu kakak aku dong. Ling Yun, kenapa? Ya karena kakak laki-laki aku itu. Sekarang dia kayak orang lain, tiap hari berantem sama kakak aku. Sekarang banyak hal di departemen investasi nggak lancar, kakak aku stres. Aku nggak bisa bantu apa-apa, mikir-mikir. Akhirnya cuma bisa datang ke kamu. Jangan buru-buru, ceritain dulu keadaan kakak laki-laki kamu ke aku. Keadaan sebenarnya aku nggak terlalu tahu. Tapi 2 hari ini aku di perusahaan lihatnya kayak gini. Kakak laki-laki aku sekarang mau beli tanah di mana-mana. Tapi perusahaan nggak punya uang sebanyak itu. Keadaan sebenarnya kayaknya kayak gini. Kuheng, kakak. Tolong deh kamu bantu kakak aku. Oke, besok aku akan cari Ling Yun. Jadi kamu setuju dong? Bagus, kalau gitu aku pulang kasih tahu kakak aku. Sudah malam, cepat pulang. Kalau gitu aku pergi dulu. Dah, besok ketemu. Keluar aja, tahu kamu sembunyi dari tadi. Aku nggak sengaja kok. Aku cuma kebetulan dengar. Oh ya, barusan omongan Jian Feng kamu dengar juga kan? Jadi aku mikir, mau ke Ding Feng bantu Ling Yun. Keke juga nggak ada masalah. Kamu ngapain mengeluh? Aku mikirin Ling Yun.
Ayah aku kan sudah bilang sama kamu. Kamu sama Tante Cheng cepat-cepat urus aja. Kalau gitu kita semua jadi satu keluarga. Masalah perasaan pasti bisa diselesaikan. Jangan alihkan topik. Aku kasih tahu kamu walaupan nanti. Aku bisa jalan sama Tante Cheng Yu, kamu sama Lin Yun. Kerabat keluarga yang sah. Ayah aku sudah mikir matang. Aku akan menyesuaikan diri. Aku nggak mau bikin Lin Yun pusing. Apalagi sampai menyakiti Keke. Kamu percaya aku. Kalian anak muda sekarang. Bingung aku. Sudahlah, aku juga nggak bisa ngurusin. Mau gimana ya udah. Benar nih, kamu mau ke Dingfeng. Gimana Cheng Zong mau coba interview dulu nggak? Ngapain interview, langsung aja kerja. Tapi akhir-akhir ini Dingfeng agak kacau, kamu yakin sudah memikirkan dengan matang? Kalau nggak kacau ngapain aku datang? Kalau nggak kacau gimana bisa tunjukin kalau aku hebat? Makasih ya. Makasih apaan? Jangan lupa gaji aku ya. Pasti aku kasih gaji tinggi. Sebenarnya beberapa hari lalu aku mau ngomong sama kamu, tapi takut kamu nggak setuju. Ini kan aku yang datang sendiri. Gimana? Katanya akhir-akhir ini kamu capek banget. Ada masalah selalu dipikirin sendiri. Sekarang bisa ngomong jujur sama aku kan? Jujur aja. Akhir-akhir ini aku beneran bingung, nggak ada arah. Kayak terombang-ambing di laut, nggak ada tujuan. Tapi sekarang udah baik kamu datang. Maaf aku datang terlambat. Nggak, kamu datang pas banget. Ayo kerja sama yang baik. Ayo Mazong, aku hormat kamu minum satu gelas. Madzong. Soal sumber daya cangkang ini, mohon bantuannya ya. Sangzong, tenang aja. Timano eme aku. Dia CEO perusahaan yang sudah IPO. Dia lagi mau jual. Aku udah ngatur buat kamu. Wah, bagus banget. Kalau gitu kita atur waktu ketemuannya. Aku akan secepatnya. Madzong. Ayo. Pasti makasih Mazong, makasih Mazong. 2 hari ini pasti kita ketemu. Oke, makasih Mazong, jangan-jangan. Kenapa kamu menghalangi rencana Tong Renli aku? Jian Yu. Investasi rencana Tong Renli terlalu besar. Bisa membahayakan aliran dana Dingfeng. Makanya kita masukkan ke proyek yang masih perlu diteliti. Ku Heng. Aku selalu mengagumi kamu, apa kamu nggak lihat? Nilai yang tersembunyi dalam rencana Tong Renli. Saya bisa melihatnya, tapi risiko proyek ini sudah di luar kendali. Proyek ini terlalu berisiko. Keberuntungan ada dalam risiko. Lagi pula, rencana Tong Renli adalah proyek andalan perusahaan setelah go public. Harus memiliki pengaruh pasar. Kak, rencana perusahaan sekarang sudah penuh. Saya tidak mengerti mengapa kita harus memasukkan tanah lot 742 yang akan dilelang ke dalam rencana Tong Renli. Ya Jian Yu. Persaingan untuk lot 742 sangat ketat. Apa kamu yakin ingin merebutnya? Tentu saja saya yakin. 742 adalah potongan terakhir dari Tong Renli. Jika kita bisa mendapatkannya, peningkatan untuk seluruh proyek akan memiliki makna strategis. Ku Heng. Menurutmu seberapa besar bantuan konsep yang saya buat ini untuk perusahaan? Bantuannya akan sangat besar, tapi persaingannya terlalu ketat. Saat ini kita kekurangan dana. Saya pikir meskipun proyek ini berhasil, kita juga akan rugi. Baik, saya jamin. Ini adalah yang terakhir kalinya saya bertindak. Lin Yun, kamu harus percaya pada kakak. Kak, saya tentu percaya padamu. Tapi saat ini rantai keuangan perusahaan sangat ketat. Saya hanya bisa memberimu 60% dana. Yang lain benar-benar tidak bisa. 60% ya Jian Yu. Jika tidak ada yang bersaing mati-matian, denganmu 60% seharusnya cukup. Jika lebih tinggi lagi,
Tidak akan ada ruang keuntungan jika perusahaan go public. Perusahaan belum tentu bisa go public. Kita harus mempertimbangkan kemampuan Dingfeng. Ling Yun, kamu terlalu banyak pertimbangan. Bagaimana kamu bisa mengalahkan Sang Lili? Kamu lupa tujuanmu masuk Dingfeng. Ya, saya tentu tahu. Tapi jika untuk mengalahkan Zhang Lili, kita malah menghancurkan perusahaan, bukankah itu merugikan? Dingfeng adalah hasil jerih payah ayah seumur hidup. Sudahlah. 60% ya 60% saja. Cepatlah setujui. Ling Yun, menurutku Jian Yu sudah kehilangan akal sehat jika ini terus berlanjut. Saya hanya berharap dia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Perusahaan bisa sukses go public. $550 juta, $600 juta. $650 juta. Kak Yize, aku dengar. Sepertinya banyak orang tertarik dengan 742. Kamu tenang aja. Kali ini aku udah persiapan mateng. Dan aku tahu tanah ini ada batas maksimal harganya. Yang bisa saingan sama aku emang gak banyak. Kalau emang beneran melebihi batas yang aku bisa terima, ya gak apa-apa. Tanah selanjutnya adalah tanah 742. Harga dasarnya 10 miliar. Setiap naik harga tambah 500 juta. Silahkan mulai tawaran. Tunggu dulu. $10 miliar 500 juta. 12 miliar. $17 miliar 500 juta. 18 miliar. Udah sampai 18 miliar kita. Udah cukup, ayo tawar. 19 miliar. Barusan beneran bikin deg-degan. Sampai sekarang masih berdebar-debar. Sekarang tanahnya udah dapet kan? Gak usah khawatir lagi. Terakhir langsung naik 3 miliar. Aku lihat si Jian Yu, kayak pengen mukul kamu. Aku beneran khawatir sama kamu. Sebenarnya aku udah riset dulu. Dingfeng baru aja dapat beberapa tanah. Uangnya gak bisa langsung ditarik. Udah gak usah khawatir lagi. Jadi gimana? Jadi kalian di sini pamer cinta ya? Si Jian Yu ngomong apa sih? Kalian barusan kan mesra banget. Kalian berdua sekarang kerjasama yang kuat. Partner terbaik. Maksud kamu apa sih? Fuize kadang. Aku iri sama kamu. Sama adik aku belum putus. Sekarang deket sama Yo Keke lagi. Tapi Keke aku mau nanya. Kamu sebenarnya suka Kuheng? Atau suka Fuize? Gak nyangka kamu terbuka banget. Jangan ngomong sembarangan. Ada apa? Marah ya? Kalian berani berbuat tapi tidak mau dibilang. Kalian mesra-mesra di depan umum. Pantas nggak sih? Fuize, mau nggak aku pulang dan ceritain ke adikku? Secara detail. Jian Yu. Di mana sopan santunmu yang dulu? Sopan santun. Aku harus jaga sopan santun. Fu, semoga kalian bahagia. Yize, aku nggak nyangka. Kamu bisa bertahan sama orang kayak gini selama ini. Dulu dia nggak kayak gini.
Fuize. Kamu malah bantu Yo keganggu aku. Kamu mau apa sih? Masuk. Si kamu baik-baik aja kan? Aku suruh kamu selidiki Juye dan Dijie. Gimana hasilnya? Dijie baru aja ngadain konferensi pers. Juye masuk saham di Dijie. Udah selesai transfer sahamnya dengan Dijie. Sekarang jadi pemegang saham kedua terbesar di Dijie. Apa katamu? Juye masuk saham di Dijie. Iya. Keluar. Ternyata bukan intervensi proyek, tapi masuk saham. Fuize. Kamu sengaja nargetin aku ya? Kamu demi Miss Yaolan. Sampai segitunya sama aku, betul nggak?